Bab 40. Beraninya mereka. Bola cahaya itu, yang tadinya tidak lebih besar dari bola sepak, tanpa disadari telah membengkak hingga setinggi manusia. Dengan gempa spasial yang dahsyat, bola cahaya itu mulai membesar sekali lagi. Hanya dalam beberapa saat, itu berubah menjadi gerbang cahaya raksasa, lebar 10 meter dan tinggi 30 meter. Guncangannya berangsur-angsur mereda, dan kekuatan ruang yang bergejolak juga mulai stabil. Alam rahasia Luo Guang secara resmi dibuka. Semua orang bangkit dan perlahan berjalan menuju gerbang cahaya. Li Ningan juga bangkit dengan penuh semangat tetapi ditahan oleh Shen Jun. Meskipun Li Ningan penasaran, dia menahan diri untuk tidak menanyainya. Sepanjang perjalanan mereka, dia secara implisit mempercayai Shen Jun. Jika itu adalah keputusan leluhur bela diri muda, itu pasti benar. Perannya hanyalah mengikuti jejaknya. Sementara itu, ada pula yang sudah mulai melangkah melewati portal cahaya. Seorang pengamat yang cermat akan menyadari bahwa mereka yang terburu-buru sebagian besar adalah murid dari faksi kecil atau praktisi perorangan. 3 tanah suci utama, dengan jumlah terbesar, masih tetap ada. Kebijaksanaan konvensional menyatakan bahwa dengan sumber daya yang terbatas di dalam dunia rahasia, mereka yang masuk terlebih dahulu akan mendapatkan keuntungan lebih awal. Perilaku ketiga tanah suci cukup aneh. Namun, wajah para tokoh digdaya tanah suci tidak menunjukkan tanda-tanda mendesak, melainkan seringai percaya diri, seolah-olah mereka telah meraih kemenangan bahkan sebelum kompetisi di dunia rahasia dimulai. Lao Ningan merasa gelisah, melirik Shen Jun beberapa kali tetapi memutuskan untuk tidak berbicara. Melihat kegelisahannya, Shen Jun tersenyum dan meyakinkannya. Tidak perlu terburu-buru. Alam rahasia jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Anda bisa menghabiskan 10 hari menjelajahinya seolah-olah Anda sedang berbelanja dan masih belum melihat semuanya. Penundaan beberapa menit bukanlah hal yang sepele. Mengingat kata-kata leluhur bela diri muda, Lao Ningan menjadi tenang dan duduk menunggu di samping Shen Jun. Setelah 15 menit, hanya Shen Jun dan Lao Ningan yang tetap berdiri di area tersebut, bersama dengan anggota dari 3 tanah suci. Xiao Tua. Komentar seseorang. Tanah suci Laut Bintang hanya mengirimkan murid-murid di puncak tahap mendalam surgawi. Kamu tampaknya cukup siap untuk mengklaim alam rahasia Luo Guang. Setengah kaisar dari tanah suci salju mau tidak mau menggoda rekannya dari tanah suci Laut Bintang. Apakah tanah suci laut benar-benar tertinggal? Kita semua adalah teman lama di sini. Semua orang tahu apa yang sedang kamu lakukan. Setengah kaisar dari tanah suci Laut Bintang langsung membalas. Jang Tua, Xiao Tua, jadilah nyata sudah berapa tahun keluargamu bekerja keras di alam rahasia Luo Guang? Dan untuk apa? Semuanya bisa sia-sia. Mengapa tidak menyerah saja dan menjual token alam rahasia itu untuk saya? Aku akan pastikan kamu mendapatkan harga yang pantas. Hahaha. Dalam mimpimu. Sudah cukup, jangan bertengkar lagi. Kalau nanti terjadi pertengkaran atau perkelahian, biarkan generasi muda yang menanganinya. Sela tanah suci salju bertujuan untuk meredakan ketegangan. Terakhir kali, tanah suci laut dan bintang memimpin. Kali ini giliran tanah suci salju. Tolong pergilah. Dengan anggukan persetujuan dari setengah kaisar, 20 murid elit di puncak tahap mendalam surgawi dari tanah suci salju dengan penuh semangat melangkah melewati portal. Kegembiraan tertulis di seluruh wajah mereka. Tanah suci telah membuat janji kepada mereka sebelum keberangkatan mereka. Selain hadiah akhir yang harus mereka serahkan karena menggunakan token tersebut, semua kekayaan dan harta karun lainnya yang mereka temukan akan menjadi milik mereka. Terlebih lagi, sekembalinya mereka, tanah suci menjanjikan hadiah tambahan. Syarat-syarat yang berlimpah ini membuat semua orang bersemangat, seolah-olah mereka sedang memacu adrenalin. Namun, ketika 20 murid elit hendak melewati ambang gerbang besar, bencana melanda. Niat pedang yang menusuk melonjak ke angkasa tanpa peringatan. Tanpa ada waktu untuk bereaksi,
rentetan pedangki menghujani mereka. Suara pedang yang mengiris daging bergema berulang kali. Lebih dari selusin murid ditebang bahkan sebelum mereka bisa menjerit kesakitan, tubuh mereka terbelah menjadi dua. Bahkan sebelum menginjakkan kaki di dunia rahasia, tanah suci salju telah kehilangan lebih dari selusin nyawa. Sialan! Hentikan seranganmu! Suara ledakan yang dahsyat terdengar, diikuti oleh aura yang luar biasa dan menakutkan yang menyelimuti seluruh area. Setengah kaisar dari tanah suci salju akhirnya turun tangan, menyapu lengan bajunya dan menghancurkan sisa pedang Ki. Tapi sudah terlambat. Dari 20 murid puncak tahap mendalam surgawi, hanya 4 yang selamat. Hujan pedang yang deras telah merenggut 16 nyawa dalam sekejap. Tanpa ada yang menyadarinya, 2 sosok sudah memposisikan diri di depan portal biru berkilauan. Mereka adalah seorang pria dan wanita muda. Tapi itu bukanlah titik fokusnya. Detail yang mencengangkan adalah pemuda itu sedang memegang sejumlah besar token dunia rahasia. Jantung kaisar setengah salju dari tanah suci salju mengepal, dan dia dengan cepat melirik ke tanah. Seperti yang dia duga, semua token tanah suci salju telah lenyap. Kita berbicara tentang 20 token dunia rahasia. Bagaimana mungkin pasangan muda ini bisa secara instan mengalahkan begitu banyak kultivator dari alam yang sama dan mengambil token mereka? Bangsat! Kaisar setengah salju sangat marah, matanya merah, tampak seperti orang gila. Kamu mati! Gelombang kekuatan suci yang luar biasa dilepaskan dari tangannya, meluncur ke arah duo misterius itu. Bodoh! Shen Jun mengucapkannya dengan nada menghina, sambil memegang tangan liningan dan melangkah melewati portal biru, menghilang dalam sekejap mata. Serangan habis-habisan kaisar setengah salju, tentu saja, hanya mengenai udara dan dihancurkan oleh kekuatan ruang dalam sekejap. Siapa mereka? Siapa? Ah! Raungan kemarahan kaisar setengah salju menggema hingga ke langit. 2 orang pemula telah memusnahkan semua muridnya tepat di depan hidungnya dan bahkan dengan santai membawa semua token dunia rahasia. Setengah kaisar dengan statusnya, kapan dia pernah mengalami aib yang begitu besar? Semua orang tercengang. 2 setengah kaisar lainnya sama-sama membeku karena terkejut selama beberapa waktu. Apa yang baru saja terjadi? Dan siapakah di dunia ini yang begitu berani menantang tanah suci? Bahkan jika mereka dapat memanfaatkan kekuatan luar angkasa di dunia rahasia untuk bersembunyi saat ini, bagaimana dengan 10 hari lagi? Selama mereka hidup, mereka harus keluar dari portal cahaya itu. Lalu bagaimana mereka berniat menghadapi murka tanah suci? Berlutut dan memohon ampun? Belum lagi para pejuang panggung dewa dan panggung Sage Agung, tanah suci salju bahkan telah mengerahkan penguasa setengah langkah kali ini. Dan pasangan misterius ini, asal-usulnya tidak diketahui. Satu di tingkat ke-6 tahap mendalam surgawi, yang lainnya di tingkat pertama. Dengan kekuatan seperti itu, apakah mereka benar-benar berani membunuh penduduk tanah suci? Melakukan tindakan seperti itu bukan sekadar hukuman mati bagi mereka berdua. Kekuatan yang mendukung mereka, bersama dengan semua kerabat dan teman mereka, tidak akan memiliki peluang untuk melarikan diri. Itu tanpa ampun, sama sekali tanpa ampun. Sungguh mengagumkan. Pasangan ini. Niat membunuh kaisar setengah salju hampir terwujud dalam bentuk fisik. Mereka berasal dari kekuatan manakah? Sudah bertahun-tahun. Untuk pertama kalinya, seseorang berani menantang kesucian tanah suci. Menggunakan cara yang ekstrim. Dan tepat di depan hidungnya. Tentu saja, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan kaisar setengah salju. Juga tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Di hadapan kemarahan setengah kaisar, bahkan setengah kaisar lainnya tidak akan mengambil risiko memicu kemarahan lebih lanjut. Penatua yang terhormat, pria dan wanita ini, saya pernah melihat mereka sebelumnya. Seorang pria muda tergagap ketika dia melangkah maju dari barisan tanah suci salju,
tangannya gemetar sebagai tanda hormat. Itu adalah pemuda yang sama yang baru-baru ini mengajak Liningan mengobrol dan menawarinya token giok. Bicara! Perintah Kaisar setengah salju, sambil mencengkeram leher pemuda itu dan mengangkatnya ke udara. Aura kematian yang mengerikan meledak. Tetua, dalam perjalanan kita ke sini, saya. Wajah pemuda itu memerah karena usahanya. Namun putus asa untuk menyelamatkan nyawanya sendiri, dia berhasil menceritakan kejadian tersebut. Setelah mendengar cerita tersebut, Kaisar setengah salju melemparkan pemuda itu ke samping dan mengambil 2 token giok dari 3 murid yang masih hidup. Itu identik dengan yang diberikan kepada Shen Jun. Kemudian, dengan jentikan santai di pergelangan tangannya, Kaisar setengah salju mengirimkan 2 token giok tersebut kepada para pemimpin dari 2 tempat suci lainnya. Ini adalah token pelacakan. Pasangan tercela itu punya token seperti itu, kata Tanah Suci Salju dengan gigi terkatuk. Bunuh mereka untukku. Bab 41, Vas Bunga dan Teko Tanah Liat Ungu. Setelah mendengar berita itu, wajah 2,5 kaisar yang tersisa berseri-seri. Mereka dengan penuh semangat menerima token giok itu. Bagi mereka, token giok ini adalah harta yang luar biasa. Dengan token giok pelacak di tangan, 2 pemuda pemberani dari sebelumnya tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dan mereka membawa total 20 token dunia rahasia. Ah, tidak, jadikan itu 21. Setengah kaisar dari kedua tanah suci sangat bersemangat. Jangan khawatir, Jang Tua. Murid-muridku pasti akan membalas dendam untukmu. Kami akan menangkap pasangan itu hidup-hidup dan memberimu kesempatan untuk menyelesaikan masalah. Tentu saja, jika Tanah Suci Laut Bintang bisa menangkap keduanya, kita tidak akan berusaha membalaskan dendammu. Menyaksikan kedua setengah kaisar bertindak sombong setelah mendapatkan tawaran, Kaisar setengah salju marah besar. Enyahlah! Dalam suasana hati yang buruk, Kaisar setengah salju melontarkan hinaan, lalu meminta seseorang membawakan kursi untuk dia duduki di pintu masuk dunia rahasia. Ekspresinya gelam dan suram. Dia bertekad untuk memperhatikan dengan cermat. Jika beruntung pasangan itu berhasil menghindari pengejar mereka, dia secara pribadi akan memastikan kematian mereka. Kedua setengah kaisar yang dimarahi itu tidak merasa kesal sedikit pun. Mereka telah kalah bahkan sebelum pertarungan dimulai, dan sekarang mereka telah diberikan hadiah yang begitu besar. Beberapa kata kasar adalah harga kecil yang harus dibayar. Setidaknya tidak memalukan. Setelah mengambil token giok pelacak, kedua kaisar setengah ini dengan cepat membuat lebih dari 20 salinan tanda pelacakan dan membagikannya kepada para murid yang akan memasuki dunia rahasia. Mereka diberi instruksi ketat, saat memasuki dunia rahasia, lupakan semua keberuntungan lainnya. Misi utama mereka sekarang ini adalah menemukan pria dan wanita muda itu dan menyita token milik mereka. Jika memungkinkan, mereka harus menangkap mereka hidup-hidup dan mengirimkannya ke Tanah Suci Salju sebagai tanda niat baik. Dengan perintah di tangan, lebih dari 50 orang dari 2 Tanah Suci melangkah melalui portal. Langkah mereka sangat mendesak. Mereka benar-benar khawatir kalau ada orang lain yang akan mendekati pasangan itu sebelum mereka. Satu berada di alam mendalam surgawi tingkat ke-6, dan yang lainnya berada di tingkat pertama, bisa dibilang duo terlemah yang ada. Pertanyaannya tetap, bagaimana 2 individu dengan kultivasi sederhana seperti itu bisa membunuh lebih dari selusin murid di puncak alam mendalam surgawi dalam sekejap? Dalam pandangan orang-orang dari Tanah Suci Laut Bintang, itu hanyalah penggunaan harta rahasia yang dikombinasikan dengan elemen kejutan. Tanpa bantuan dari luar, bagaimana mungkin seorang kultivator negara surgawi dapat mencapai prestasi yang begitu hebat? Di dalam alam rahasia Luo Guang, Shen Jun dan Liningan tiba-tiba mengalami kilatan cahaya. Ketika mereka membuka kembali mata, mereka mendapati diri mereka berada di tengah hutan lebat. Shen Jun menarik napas dalam-dalam dan menyadari bahwa energi spiritual di alam rahasia Luo Guang sangat terkonsentrasi. Jumlahnya 7 hingga 8 kali lebih banyak dibandingkan di dunia luar.
Karena kayanya energi spiritual, pepohonan di sini tumbuh subur. Yang terpendek tingginya lebih dari 30 meter, dan yang tertinggi menjulang hingga hampir 300 meter. Hutannya subur dan lebat, kanopinya menghalangi sinar matahari. Sementara Shen Jun mengamati sekeliling dengan saksama, menyusun strategi langkah selanjutnya, Li Ningan masih belum pulih dari keterkejutannya, berjuang untuk memproses apa yang telah terjadi. Ya ampun, apa yang baru saja terjadi? Leluhur bela diri muda telah membunuh lebih dari selusin murid Tanah Suci dalam satu gerakan, dan dia telah menyita semua token mereka? Dan kalau dipikir-pikir, ini semua terjadi di bawah pengawasan 3,5 kaisar. Leluhur bela diri muda, betapa beraninya kamu? Dia bertanya-tanya mengapa leluhur bela diri muda menunda mengambil tindakan. Ternyata dia sedang menunggu waktunya untuk mengambil langkah besar. Melihat rangkaian token alam rahasia di tangan Shen Jun, Li Ningan, meskipun masih sedikit terguncang, merasakan sensasi jauh di lubuk hatinya, bahkan kegembiraan. Gadis mana yang tidak mengagumi pria yang berani? Terutama yang memiliki keberanian seperti itu. Mereka sedang menghadapi penguasa setengah langkah, tidak kurang. Mengingat kehadiran kaisar setengah salju yang hebat, Li Ningan merasakan getaran ketakutan. Tetapi dengan leluhur bela diri muda di sisinya, hanya dengan memegang tangannya saja sudah memberinya rasa aman yang luar biasa. Oh, apa yang dia pikirkan? Pipi Lau Ningan memerah karena malu, dan dia segera melepaskan tangannya. Ada yang salah? Apakah kamu takut? Shen Jun bertanya dengan tenang. Aku tidak takut. Tidak. Maksudku, aku tidak takut. Li Ningan tergagap, telinganya memerah saat dia secara tidak sengaja mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Tidak perlu mengajarkan moralitas kepada orang-orang munafik di Tanah Suci Salju. Lakukan saja apa yang dirasa benar. Shen Jun tidak menyadari ketidaknyamanan Li Ningan, terus mengajarinya dengan sungguh-sungguh. Saya mengerti. Jawab Li Ningan, berhenti sejenak sebelum menambahkan. Leluhur bela diri, kita telah membunuh begitu banyak orang mereka. Tanah Suci Salju tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Bagaimana jika setengah kaisar mereka sedang menunggu kita? Lalu bagaimana? Lanjut gadis ini. Shen Jun melirik Li Ningan dengan bingung, tampak bingung dengan pertanyaannya. Hanya beberapa setengah kaisar, kan? Jika mereka senang menunggu, biarkan saja. Bisakah setengah kaisar benar-benar menjungkir balikan dunia? Shen Jun menjawab dengan acuh tak acuh. Li Ningan kehilangan kata-kata. Hanya setengah kaisar. Hanya sekedar. Kata-kata leluhur bela diri muda selalu begitu, mencengangkan. Tidak dapat memberikan jawaban, Li Ningan hanya bisa tersenyum masam. Karena Shen Jun cuma memiliki sedikit pengetahuan tentang alam rahasia Luo Guang, dia tidak dapat memutuskan jalan yang masuk akal, jadi dia dengan santai mengajak Li Ningan berjalan-jalan melewati hutan. Mereka belum pergi jauh ketika mereka mendengar suara gemerisik di dekatnya. Desis, desis. Ular! Leluhur bela diri! Itu ular yang sangat besar. Li Ningan berteriak, melompat ketakutan dan berpegangan pada lengan Shen Jun, bersembunyi di belakangnya. Shen Jun kehilangan kata-kata karena reaksinya yang berlebihan. Itu hanya buah hutan, sedikit berbisa, dengan kekuatan tahap mendalam surgawi tingkat ketiga. Satu-satunya keuntungannya adalah kecepatannya. Katanya sambil memutar matanya ke arah Li Ningan. Apa yang perlu ditakutkan dengan makhluk sepele seperti itu? Apakah kamu belum pernah bertemu dengan binatang iblis sebelumnya? Aku pernah melihatnya. Gumam Li Ningan, suaranya nyaris tak terdengar. Hanya saja, aku takut ular. Takut pada ular? Alasan tidak masuk akal macam apa itu? Shen Jun bahkan semakin terdiam. Dia dengan cepat melepaskan tangan wanita muda itu dan terbang ke langit. Atasi sendiri ular itu, atau aku akan pergi tanpamu. Kata Shen Jun dari atas, lengannya terlipat.
Nadanya datar, tetapi tidak menyisakan ruang untuk berdebat. Leluhur bela diri. Aku tidak akan membantumu. Aku tidak seperti ayahmu, menuruti setiap keinginanmu. Liningan menghentakkan kakinya dengan frustrasi dan mendengus kesal. Leluhur bela diri muda sangat menjengkelkan. Sudah cukup. Itu hanya ular raksasa. Tidak bisakah aku membunuhnya saja? Liningan baru saja menghunus pedangnya ketika seekor buah hutan, yang panjangnya lebih dari 20 kaki, menerjang ke arahnya. Dengan kehebatan Liningan di tahap mendalam surgawi, dia bisa membelah ular itu menjadi dua hanya dengan jentikan pergelangan tangannya. Namun, pemandangan lidah merahnya membuatnya melompat ke samping karena khawatir pedangnya hampir terlepas dari genggamannya. Menyaksikan ini, Shen Jun menghela nafas dalam-dalam. Oh, kakak keempat Li, kamu memang telah membuat hiasan yang bagus. Tapi karena kamu telah mempercayakan vas halus ini kepadaku, maka menjadi tugasku untuk menghancurkannya dan membentuknya menjadi teko tanah liat ungu yang halus. Ya, itulah yang harus aku lakukan. Gumam Shen Jun. Bab 42. Terobosan karena inti binatang. Mengapa kamu bersembunyi dari binatang iblis alam mendalam langit ketiga? Shen Jun memerintahkan dari udara, menunjuk ke bawah dengan penuh wibawa. Buah hutan itu luar biasa kuat. Hati-hati jangan sampai ia menyelimutimu. Dengan itu, Shen Jun dengan santai duduk bersila di udara dan bahkan mengeluarkan segenggam biji melon dari cincin penyimpanannya. Ah, setelah bertahun-tahun, kakak keempat masih mengetahui kesukaanku. Tidak buruk sama sekali. Kelelahan karena berlari di tanah, Liningan mendongak dan melihat Shen Jun memecahkan biji melon. Dia merasa marah. Tapi betapapun marah perasaannya, dia tidak boleh marah pada leluhur bela diri muda. Itu hanya ular raksasa. Jika perlu dibunuh, biarlah. Liningan mengertakkan giginya, menekan rasa takutnya pada makhluk itu. Dia berhenti, berbalik, dan pedangnya melayang. Semuanya dalam satu gerakan yang lancar. Teknik pertama dari keterampilan pedang teratai hijau, pedang bunga teratai. Liningan, yang dilatih secara pribadi oleh Kaisar Pedang Li Qinglian, mengeksekusi serangannya dengan waktu, ketepatan, dan kecepatan yang sempurna. Saat dia menerjang pedangnya, buah hutan yang besar itu menerjang ke arahnya. Yang satu terjun ke depan, yang satu lagi maju ke depan. Pedangnya mengarah langsung ke titik vital ular itu. Dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara mereka, buah hutan tidak mempunyai peluang melawan serangan hebatnya. Seberkas cahaya hijau menyala, dan buah hutan raksasa itu terbelah menjadi dua. Saat tubuh besar itu terjatuh ke tanah, hati Liningan membengkak karena kemenangan. Ini adalah pertama kalinya dia sendirian membunuh binatang iblis sebesar itu. Dan itu sangat memuaskan. Sangat gembira, Liningan dengan penuh semangat menoleh ke arah Shen Jun, wajahnya berseri-seri menantikan pujian dari leluhur bela diri muda. Astaga! Sebilah pedang Qi nyaris mengenai wajah cantiknya, memotong sehelai rambutnya. Penyerangnya tidak lain adalah Shen Jun sendiri. Saat Liningan memandang dengan takjub, Shen Jun menyarungkan pedangnya, alisnya berkerut, dan dia berkata dengan kasar. Jika aku memergokimu melakukan hal seperti ini lagi, aku akan mendisiplinmu atas nama ayahmu. Liningan tidak bisa berkata-kata. Diliputi rasa ketidakadilan, mau tak mau dia bertanya-tanya apa kesalahannya. Saya dengan berani telah menaklukkan rasa takut saya dan seorang diri membunuh ular piton raksasa itu. Yang kuinginkan hanyalah leluhur bela diri muda memujiku. Apakah itu salah? Air mata mengalir di wajah Liningan saat dia menundukkan kepalanya, merasa sangat tertekan. Jangan berpikir aku bereaksi berlebihan, kata Shen Jun dengan dingin sambil menyarungkan pedangnya. Lihat saja ke belakangmu, dan kamu akan mengerti. Liningan berbalik dan tersentak kaget. Ya Tuhan, itu adalah buah hutan. Rasa dingin merambat di tulang punggungnya ketika dia menyadari ular yang telah dia belah telah diam-diam merayap berdiri,
meninggalkan bercak darah panjang di tanah. Liningan sadar bahwa pedang ki dari leluhur bela diri muda tidak dimaksudkan untuk menakutinya, tetapi untuk menusuk ular yang hampir mati itu di tempatnya. Binatang iblis tipe ular memiliki kekuatan hidup yang jauh melebihi binatang iblis lainnya, terutama yang berukuran sangat besar, kata Shen Jun tanpa ekspresi saat dia mendarat. 7 inci mungkin merupakan titik lemah mereka, tapi itu tidak menjamin pembunuhan instan. Ingatlah untuk memberikan pukulan terakhir ketika kamu menghadapi binatang iblis seperti itu di masa depan. Dengan itu, Shen Jun melepaskan pedang ki lainnya, membelah kepala ular besar itu menjadi 2. Pada saat itu, perasaan sedih apapun hilang dari diri Liningan, digantikan oleh rasa malu yang membara di wajahnya yang memerah. Terima kasih atas pelajarannya, leluhur bela diri muda, kata Liningan. Suaranya diwarnai rasa malu saat dia dengan gugup memutar ujung pakaiannya. Saya pasti akan mengingatnya. Shen Jun tidak memberikan tanggapan. Setelah memenggal kepala ular itu, dia menemukan sesuatu yang cukup menarik, sebuah kristal berkilauan terletak di dalam tengkoraknya. Apa ini? Seru Shen Jun pelan, pedangnya dengan cekatan mengibaskan kristal itu ke udara. Tangkap ini, gadis kecil. Liningan tidak ragu-ragu kali ini. Meski merasa jijik saat memegang sesuatu yang diambil dari kepala ular itu, dia percaya ada tujuan di balik perintah leluhur bela diri muda. Bahkan mungkin ini merupakan ujian lain bagi tekadnya. Dengan tekad bulat, Liningan menangkap kristal berlumuran darah itu. Warnanya merah pucat dan sedingin es saat disentuh, kira-kira seukuran setengah telapak tangan. Jika seseorang memperhatikan dengan seksama, mereka akan mendeteksi energi aneh yang terkandung di dalam kristal. Leluhur bela diri muda, apa ini? Liningan bertanya dengan sedikit kebingungan. Bersihkan benda ini sedikit sebelum kamu menunjukkannya kepada aku, kata Shen Jun dengan ekspresi tidak suka pada kristal merah pucat itu. Ini berdarah dan sangat menjijikkan. Liningan kehilangan kata-kata. Jadi, menurut Anda itu juga menjijikkan. Kamu muak dengan hal itu, namun kamu mengharapkan wanita muda sepertiku untuk menanganinya? Beginikah seharusnya seorang lelaki bersikap? Tapi apa yang bisa saya lakukan? Bagaimanapun, dia adalah leluhur bela diri muda. Liningan dengan patuh membersihkan kristal itu. Setelah memeriksa kristal itu, Shen Jun tidak bisa menahan senyum. Alam rahasia ini sungguh menakjubkan, mampu menghasilkan barang seperti itu. Dia melemparkan kristal itu kembali ke Liningan dan berkata sambil tersenyum. Cobalah memasukkannya dengan kekuatan spiritual. Liningan menatap Shen Jun dengan pandangan skeptis, bertanya-tanya apakah leluhur bela diri muda menggunakan dia sebagai kelinci percobaan lagi. Apa yang kamu tunggu? Shen Jun membisikkan. Ayo, cobalah. Ya, leluhur bela diri muda, jawabnya. Dengan gigitan bibirnya yang penuh tekad, Liningan menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalam kristal. Yang membuatnya heran, kristal merah pucat meleleh di telapak tangannya. Kristal itu berubah menjadi aliran energi murni yang mengalir ke tubuh Liningan. Energinya sangat patuh, menyatu dengan mulus ke dalam dantiannya dan secara sukarela menjadi bagian dari kultivasinya tanpa usaha apapun darinya. Hanya dalam waktu singkat, aura Liningan melonjak drastis. Apakah dia membuat terobosan? Wajahnya menunjukkan gambaran ketidakpercayaan. Dalam waktu kurang dari waktu yang diperlukan untuk menarik napas, dia telah maju ke tingkat ke-7 tahap mendalam surgawi. Leluhur bela diri muda! Apa ini? Seru Liningan, kaget sekaligus gembira. Tidak perlu khawatir. Kristal ini tidak berbahaya dan bermanfaat bagimu. Shen Jun meyakinkannya, tangan terlipat di belakang punggungnya dan suaranya tertawa kecil. Energi misterius ini tidak hanya meningkatkan kultivasi, tetapi juga membantu para kultivator dalam mengatasi batas kemampuan mereka. Ini sungguh merupakan harta karun yang menakjubkan.
Shen Jun telah memperoleh pemahaman umum tentang sifat kristal selama pemeriksaan awalnya. Kristal ini adalah produk khas dari alam rahasia Luo Guang dan dianggap sebagai bagian dari peluang yang ditawarkan oleh alam rahasia ini. Energi yang dikandungnya tidak hanya murni tetapi juga sangat lembut sehingga mudah diserap. Terlebih lagi, energi dalam kristal ini memiliki sedikit kekuatan yang mampu menembus kemacetan. Ini sungguh luar biasa. Berapa banyak orang di dunia ini yang terjebak di puncak suatu dunia, tidak mampu maju selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Saya pernah menjadi contoh sempurna untuk hal itu. Dengan mengingat hal ini, Shen Jun merenung. Seandainya dia memiliki akses ke banyak kristal seperti itu saat itu, dapatkah dia mengatasi keterbatasan bawaannya dan mencapai terobosan lebih lanjut? Dia tidak yakin. Menikmati gelombang kekuatan baru, hati Liningan membengkak karena kegembiraan. Dia menyeringai dan membungkuk. Ningan berterima kasih kepada leluhur bela diri muda. Ti, kau berterima kasih padaku atas monster yang kau kalahkan sendiri? Tidak perlu. Jawab Shen Jun sambil tersenyum lembut. Kecintaannya pada cucunya yang cerdas dan berperilaku baik terlihat jelas. Saat mereka berbicara, mereka terus maju. Hutan itu penuh dengan binatang iblis. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka telah mengumpulkan 5 kristal energi. 4 berwarna merah, dan 1 berwarna kuning. Energi di dalam kristal kuning hampir 2 kali lipat energi di dalam kristal merah. Jelas, semakin tinggi peringkat binatang iblis, semakin unggul kualitas kristal yang dihasilkannya. Saat Shen Jun sedang melamun, permohonan bantuan seorang wanita tiba-tiba terdengar di depan. Tolong! Seseorang, tolong bantu! Shen Jun terkekeh dan berkata, Ayo, kita lihat apa yang terjadi. Leluhur bela diri muda, mungkinkah ini jebakan? Liningan bertanya, suaranya diwarnai ketidakpastian. Sebuah jebakan? Shen Jun tertawa terbahak-bahak. Jebakan macam apa? Ini tidak lain hanyalah sebuah kesempatan yang mengetuk pintu kita. Bab 43, Teratai Hijau Mekar. Di kedalaman wilayah yang belum dipetakan, pertemuan paling menakutkan seringkali terjadi dengan penjelajah lain. Orang asing adalah satu hal. Namun bahkan di antara sesama murid, iming-iming harta karun dapat menyebabkan konflik. Sederhananya, jika Anda berpapasan dengan mereka, anggaplah diri Anda beruntung jika mereka tidak membunuh Anda. Menyelamatkanmu? Hal terbaik yang bisa Anda harapkan adalah akhir yang cepat. Bahkan jika seseorang terluka parah, mereka tidak akan berteriak minta tolong seperti ini. Melakukan hal itu hanya akan membawa kematian pada mereka lebih cepat. Shen Jun mau tidak mau melirik gadis muda itu dengan pandangan setuju. Dia langsung curiga ada jebakan. Dia mungkin tidak berpengalaman, tapi dia jelas tidak kekurangan akal. Setelah teriakan itu, mereka segera mencapai tempat terbuka. Tanahnya tidak rata, penuh bekas perkelahian brutal. Wanita yang tadi meminta pertolongan tergeletak di tengah, tubuhnya berlumuran darah, jelas menderita luka parah. Liningan tidak bermaksud untuk menyelamatkan siapapun, tetapi sifat alaminya yang baik mengambil alih ketika melihat keadaan putus asa wanita itu. Mungkinkah kakak perempuan ini benar-benar kehabisan pilihan? Jika itu masalahnya, mereka tidak bisa hanya berdiam diri dan melihatnya mati, meskipun dia adalah saingannya. Liningan memandang ke arah Shen Jun, hatinya terkoyak karena keraguan-raguan, namun dia tetap diam. Sepanjang perjalanan mereka, keputusan leluhur bela diri muda selalu benar. Tanpa dia tidak bisa membayangkan berapa kali dia akan binasa. Terlepas dari kekacauan batinnya, Liningan memilih untuk mempercayai Shen Jun. Saat itu, sebuah tangan hangat dengan lembut memegang tangan kanannya. Ini. Jantungnya berdebar kencang dan pipinya memerah. Leluhur bela diri muda, apa yang kamu lakukan? Pegang erat-erat dan jangan bergerak. Perintah Shen Jun dengan tegas. Oke, ya, leluhur bela diri muda.
Jawab Liningan, kata-katanya tersandung satu sama lain. Pikirannya dipenuhi kebingungan. Sementara itu, Shen Jun, yang selalu tabah, sekali lagi mengabaikan keadaan bingung Liningan. Dengan kedua jarinya disatukan membentuk pedang, dia mengayunkannya dengan keras ke arah wanita yang berdiri di tengah lapangan. Pedang Qi, yang sangat kuat, ditembakkan. Leluhur bela diri muda! Liningan berseru ketakutan. Jangan bicara, lihat saja. Dipahami. Liningan dengan cepat menutup mulutnya, gambaran kepatuhan yang menggemaskan. Pada saat itu, pedang Qi menghantam wanita yang terluka parah itu, mengarah langsung ke tenggorokannya. Tetapi saat pedang Qi hendak memenggal kepala wanita itu, cahaya keemasan yang menyilaukan muncul dari tubuhnya, yang sepertinya sudah berada di ambang kematian. Dentang. Pedang Qi yang dilepaskan oleh Shen Jun ditolak oleh cahaya keemasan. Dan wanita itu berdiri. Kulitnya cerah, energinya pulih. Dia tidak memiliki jejak seseorang yang hampir mati seperti sebelumnya. Saudara laki-laki ini tidak sopan, tidak menunjukkan belas kasihan pada wanita. Kata wanita itu dengan nada menggoda dan tawa centil. Tidak disangka kaulah yang akan menantang tanah suci salju. Jika bukan karena kakakku menuntut nyawamu, aku lebih suka bermain-main denganmu, saudara aku. Liningan terkejut. Baru setelah wanita itu berdiri, Liningan dapat melihat pakaiannya dengan jelas. Di dada kiri wanita itu terpampang lencana tanah suci Laut Bintang. Jangan ambil pusing soal itu, aku tidak suka pujian kosong. Kata Shen Jun santai, muncul dari semak-semak sambil tertawa kecil. Pujian kosong. Alis wanita itu berkerut. Yang perlu kamu ketahui adalah aku tidak tertarik pada orang sepertimu. Balas Shen Jun sambil tersenyum meremehkan. Kalian orang-orang dari tanah suci tidak pernah belajar bertarung secara adil, selalu lebih memilih taktik curang. Namun, terlepas dari semua kelicikanmu, kecerdasanmu terbatas, dan kamu hanya melakukan permainan yang kekanak-kanakan. Saudaraku, lidahmu tajam. Wanita itu terkikik di balik tangannya, meskipun kilatan dingin melintas di matanya. Entah itu permainan anak-anak atau bukan, kamu akan mengerti begitu kamu mencobanya. Dengan itu, lebih dari selusin sosok muncul dari sekitar. Masing-masing adalah murid elit Tanah Suci Laut Bintang. Wajah Liningan memucat. Ketika dia tiba, dia tidak memperhatikan satu orang pun. Aku tidak percaya aku melenggang masuk ke dalam perangkap musuh tanpa petunjuk. Liningan tidak hanya terkejut, tetapi juga merasa agak kecewa. Di kota Taibai, dia dianggap menonjol di antara teman-temannya. Tidak pernah dikalahkan oleh siapapun seusianya. Jadi mengapa dia tiba-tiba merasa tidak berdaya saat memasuki dunia rahasia ini? Shen Jun mengamati area tersebut dengan cepat menghitung jumlahnya. Menghitung wanita yang berpura-pura mati, totalnya ada 15. Mungkin mereka merupakan setengah dari seluruh tim mereka. Sekarang, disinilah kami, dikelilingi oleh para murid elit Tanah Suci Laut Bintang, masing-masing tampak gagah. Shen Jun tertawa mengejek. Mereka mirip predator yang sangat menantikan perjuangan terakhir mangsanya. Seringai dingin terbentuk di benak Shen Jun. Berpikir akalmu bisa menyamai akalku? Anda salah. Kalau aku punya keberanian untuk berjalan begitu berani, apakah kamu benar-benar mengira aku akan terintimidasi olehmu? Lihat itu, nak. Shen Jun tertawa terbahak-bahak, menunjuk ke arah wanita yang berpura-pura mati. Tanah Suci Laut Bintang yang termasyhur ini hanyalah sarang pelacur. Sekelompok pencuri kecil, dan orang-orang bodoh yang bahkan tidak bisa membuat jebakan yang bagus, hahaha. PVFT, ya, Ningan melihatnya. Liningan terkikik. Padahal mereka sedang dikepung musuh. Tapi selama leluhur bela diri muda tidak takut, aku juga tidak. Dasar bodoh, kurang ajar. Seorang murid dari Tanah Suci, yang marah karena kata-kata mengejek Shen Jun,
menyalurkan kekuatan spiritualnya, melepaskan bilah cahaya bulan sabit yang bersiul di udara. Bilahnya sangat tajam, merobek udara dengan suara yang menusuk. Namun, wajah Shen Jun tetap dihiasi seringai riang, diwarnai dengan sedikit rasa jijik. Bukan karena Shen Jun meremehkan lawannya. Dia benar-benar menganggap rendah murid-murid tanah suci ini. Puncak tahap mendalam surgawi. Baginya, mereka hanyalah semut. Makhluk yang begitu remeh sehingga satu ludah saja bisa menenggelamkan mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa menarik perhatian Shen Jun? Tetap saja, itu mungkin bisa menjadi pelajaran yang baik untuk gadis itu. Dengan pemikiran itu, Shen Jun berbalik dan bertanya. Nak, pernahkah ayahmu mengajarimu teknik pedang teratai hijau yang ke-9? Pedang mematikan lawan itu hanya berjarak beberapa meter dari Shen Jun ketika dia tiba-tiba berbalik untuk mengajukan pertanyaan. Ya. Liningan tergagap karena urgensinya. Leluhur bela diri muda, awas! Di belakangmu! Di tengah kalimat, Liningan melangkah maju, siap menerima pukulan untuk Shen Jun. Kemampuan tahap mendalam surgawi tingkat ke-7-nya jelas tidak cukup untuk memblokir serangan itu. Tapi dia tidak bisa hanya berdiam diri dan menyaksikan leluhur bela diri muda ditebas. Sementara itu, murid tanah suci yang memegang pisau itu menyeringai puas. Dia salah mengira lawannya bodoh. Prestasi besar ini akan menjadi miliknya untuk diambil. Hahaha. Tapi ilusi kemenangannya hancur dalam sekejap. Dan dengan itu, prasangka semua orang yang hadir hancur. Di tengah tatapan kaget para penonton, Shen Jun, tanpa melirik sedikit pun, mengayunkan tamparan dengan punggung tangan. Tidak ada tanda-tanda kekuatan spiritual. Itu adalah tamparan yang sangat biasa dan terlihat biasa-biasa saja, tidak bisa lebih dari itu. Kemudian, bang! Tebasan habis-habisan dari puncak tahap mendalam surgawi hancur seolah menampar nyamuk dengan tangan kosong. Para murid tanah suci Laut Bintang terkejut. Liningan juga sama terperangahnya. Apa sebenarnya itu? Apakah itu masih tubuh yang fana? Tubuh yang kebal terhadap cedera, bahkan dari puncak tahap mendalam surgawi? Itu pasti mirip dengan binatang iblis tipe kura-kura dalam wujud manusia. Bermain trik? Menurutmu siapa yang kamu bodohi? Murid tanah suci lainnya berteriak, menarik keluar dan menghancurkan batu giok. Dia telah mendapatkan harta ini dari kakak laki-lakinya sebelum berangkat. Slip giok berisi serangan dengan kekuatan penuh dari Master Fokus Roh Puncak. Anda pikir Anda bisa menahannya? Aku ingin melihat bagaimana kamu, yang hanya seorang tahap mendalam surgawi, dapat menolaknya. Namun saat batu gioknya hancur, Shen Jun dan Liningan menghilang tanpa jejak. Akibatnya, serangan dari batu giok itu hanya mengenai udara. Apa yang terjadi? Kemana mereka pergi? Cari dengan cepat, mereka pasti dekat. Mereka pasti hanya menggunakan semacam ilusi. Lihat, itu dia. Para murid tanah suci dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke tempat yang ditunjuk orang itu. Tergantung di udara, Shen Jun memegang pedang di satu tangan sambil melingkari pinggang ramping Liningan dengan tangan lainnya. Dia terkekeh dan berkata, Sayangku, bentuk ke-9 dari teknik pedang teratai hijau, 10.000 bunga teratai mekar, tidak dapat dikuasai hanya dengan satu pedang. Teknik ini ditujukan untuk dua orang yang memegang dua pedang. Aku tidak pernah mengajarkannya sebelumnya karena aku pikir ayahmu ditakdirkan untuk tetap membujang seumur hidupnya. Hari ini, leluhur bela diri akan membiarkanmu merasakan esensi sebenarnya dari bentuk ke-9 teknik pedang teratai hijau, 10.000 teratai mekar. Sebelum Liningan bisa menjawab, Shen Jun tertawa terbahak-bahak dan, sambil memeganginya erat-erat, mereka terjun ke tanah. Para murid tanah suci Laut Bintang juga tampak waspada, masing-masing memanfaatkan keterampilan khas mereka untuk melakukan pertahanan. Tawa mencemooh Shen Jun bergema di seluruh area. Sekelompok pelawak yang melompat, berani menghadapi teratai hijau. Tidak masuk akal. Bab 44, terlalu percaya diri.
Setelah menyadari kekuatan luar biasa dari musuh mereka, para murid Tanah Suci Laut Bintang tidak lagi berani meremehkan mereka. Saat Shen Jun menyerbu ke arah mereka, setiap murid melepaskan teknik khas mereka. Dalam sekejap, rentetan cahaya pedang dan pisau melonjak ke atas. Di antaranya adalah 3 teknik serangan batu giok di puncak tahap meditasi. Sesuai dengan reputasi Tanah Suci, mereka memiliki banyak artefak kuat. Namun, Shen Jun menatap panggung meditasi mereka dengan jijik. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang panjangnya segera diselimuti cahaya pedang sepanjang 3 meter. Cahaya itu berkilauan dalam warna biru dan ungu, berderak dengan energi dan kadang-kadang bersinar seperti kilat. Bahkan tanpa menggunakan perasa roh, teror dari kekuatannya dapat terlihat dengan mata telanjang. "Pergi!" Shen Jun memerintahkan dengan suara rendah, sambil dengan mudah mengayunkan pedang biru ungu. Dalam sekejap mata, cahaya pedang itu membengkak beberapa meter, petirnya menjadi sangat ganas. Cahaya pedang besar menyapu seperti cambuk raksasa berwarna biru ungu, merobek-robek teknik berharga para murid Tanah Suci Laut Bintang saat terkena benturan. Bahkan 3 slip giok teknik tahap meditasi puncak tidak dapat menahannya sedetik pun. Para murid tidak punya apa-apa selain dengungan di kepala mereka. Apakah ini benar-benar kekuatan seseorang di tahap mendalam surgawi? Kekuatan yang dapat dengan mudah melenyapkan serangan puncak tahap meditasi dianggap hanya merupakan domain dari tahap petapa besar saja. Namun hal ini tidak dapat dijelaskan. Kekuatan aturan dalam alam rahasia Luo Guang dikenal karena kekuatan dan ketegasannya yang luar biasa. Tidak hanya membatasi level kultivator, tetapi juga potensi jimat dan jimat giok. Menggunakan harta magis di luar kekuatan tahap meditasi di dalam dunia rahasia akan segera memanggil kekuatan hukuman dari dunia tersebut. Pemuda itu tidak mengalami serangan balik dari kekuatan penguasa, menegaskan bahwa dia tidak bergantung pada kekuatan eksternal. Namun bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin seseorang di tingkat pertama tahap mendalam surgawi dengan mudah menghancurkan selip batu giok serangan tahap meditasi puncak? Itu tidak bisa dimengerti. Saat para murid Laut Bintang bergulat dengan ketidakpercayaan mereka, Shen Jun mengambil tindakan sekali lagi. Untaian tipis petir biru ungu menjalar dari telapak tangannya ke tubuh Liningan. Liningan sangat terkejut. Pada saat itu, dia benar-benar memahami arti dari sensasi seperti kejutan. Ketika petir biru ungu melonjak ke dalam tubuhnya, kekuatan spiritual Liningan bergema secara misterius dengan kekuatan spiritual Shen Jun. Kemudian, pedangnya diselimuti lapisan cahaya biru keunguan. "Nak, inilah arti sebenarnya dari mekarnya 10.000 teratai," kata Shen Jun sambil tertawa kecil, menyelam dengan cepat bersama Liningan di belakangnya. Dipandu hanya oleh naluri dan refleks, Liningan dengan sempurna menyelaraskan setiap gerakan Shen Jun. Bersama-sama, pedang mereka menghunjam ke jantung pengepungan para murid Laut Bintang. Pedang mereka berputar seperti bunga teratai yang sedang mekar. Setiap pukulan merenggut nyawa. Udara dipenuhi jeritan, permohonan ampun, dan gemuruh guntur tak henti-hentinya dan dahsyat. Perlawanannya mana? Sebelum pedang biru ungu bersinar, semua teknik pamungkas dan harta rahasia jadi menggelikan. Hanya dalam 2 atau 3 menit, mereka telah menebas semua orang dengan kekuatan yang luar biasa. Lebih dari selusin mayat tergeletak di tanah, berlumuran darah. Shen Jun menghitung dengan tepat 15. Memang benar, betapapun banyaknya, semut tidak dapat membunuh seekor gajah. "Nak, apakah ayahmu pernah menyuruhmu melafalkan Gazlo?" Shen Jun bertanya. "Itu adalah puisi favorit ayah. Butuh beberapa hari bagi Ningan untuk menghafalnya," jawab Liningan, kepalanya hampir terkubur di dadanya, telinganya merah padam. Bagaimana seorang lelaki bisa memeluk seorang wanita muda dengan cara seperti itu? Leluhur bela diri muda benar-benar, sungguh menjengkelkan. Hai MPH. Tapi sekarang hal itu masuk akal. Bentuk akhir dari pedang teratai hijau memang dimaksudkan untuk dioperasikan oleh 2 orang berpasangan. Pantas saja selalu terasa salah saat dia berlatih sendiri.
Saat kamu menggunakan teknik pedang ini dalam pertempuran, ucapkan puisi itu dengan lantang. Saran Shen Jun sambil tersenyum. Ini akan sangat mengesankan. Mengesankan? Li Ningan bingung. Membunuh hanyalah membunuh. Pertarungan adalah pertarungan. Mengapa bertujuan untuk menjadi mengesankan? Namun, pemikiran-pemikiran ini tetap tidak terucapkan. Karena rasa hormat yang mendalam terhadap Shen Jun, dia ragu akan mempertanyakan kata-katanya. Shen Jun memandangi mayat-mayat itu, lalu berbalik dan bertanya. Apakah mayat-mayat itu membuatmu takut? Saya tidak takut. Kepala Li Ningan menggeleng kuat, seperti bubleheat. Selama leluhur bela diri muda ada di sini. Dia bermaksud mengatakan bahwa dengan adanya leluhur bela diri muda, dia tidak takut apapun. Namun Shen Jun tidak menangkap bagian kedua dari pernyataannya. Mendengar pengakuannya bahwa dia tidak takut, dia melepaskan tangannya, menunjuk ke mayat-mayat yang berserakan di tanah. Bagus, jika kamu tidak takut, bantu aku membersihkan mayat-mayat ini. Dan ketika kamu melakukannya, carilah mereka secara menyeluruh. Orang-orang dari tanah suci Laut Bintang ini sudah terisi. Li Ningan. Dia selalu tahu leluhur bela diri muda itu seperti ini. Tetapi tetap saja, itu sangat menyebalkan. Membersihkan mayat. Mengapa harus dia yang melakukannya? Apakah ini benar-benar sesuatu yang seharusnya dilakukan seorang gadis? Leluhur bela diri muda, kamu kurang memiliki rasa satria. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Shen Jun adalah senior jauhnya. Menahan rasa jijiknya, Li Ningan dengan cepat menjarah mayat-mayat itu dan menguburkannya di sebuah lubang besar. Leluhur bela diri muda, semuanya sudah selesai. Dia melaporkan, bibirnya mengerucut karena frustrasi saat dia meletakkan barang-barang yang dipungut di hadapan Shen Jun. Tidak buruk, gadis. Kamu cukup efisien, menyelesaikannya dengan sangat cepat. Puji Shen Jun sambil mengacak-acak rambut Li Ningan sambil tersenyum. Terkikik, terima kasih atas pujiannya, leluhur bela diri muda. Suasana hati Li Ningan langsung mencair. Dia telah melakukan kesalahan selama ini. Akhirnya, leluhur bela diri muda memberinya pujian. Mulai sekarang, kamu akan bertugas membersihkan setelah pertempuran, kata Shen Jun sambil tersenyum. Sepertinya gadis kecil kita punya kelebihan. Li Ningan. Tidak ada orang yang lebih menjengkelkan daripada perlakuan leluhur bela diri muda di seluruh dunia. Dia marah dalam hati. Shen Jun, ada apa? Sebelumnya tersenyum bahagia. Kenapa tiba-tiba cemberut? Hati seorang wanita sulit dipahami seperti jarum di dasar laut. Shen Jun memutuskan untuk tidak memikirkannya dan terus berjalan ke depan. Li Ningan tidak punya pilihan selain mengikuti, darahnya masih mendidih. Sepanjang jalan, Shen Jun mengeluarkan token giok dari tanah suci Laut Bintang yang ditandai dengan simbol pelacakan. Setelah menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam objek, sebuah peta muncul di hadapan mereka. Bentang alam yang terjal dihiasi dengan 15 lampu hijau yang berkumpul, sementara 35 lainnya tersebar. Leluhur bela diri, mengapa titik-titik hijau ini tiba-tiba bertambah jumlahnya? Li Ningan bertanya, bingung. Kaisar Separuh Salju pasti telah meminta 2 tempat suci lainnya untuk bergabung dalam pengejaran dan membagikan token giok ini kepada mereka. Shen Jun menjelaskan, sambil menunjuk titik-titik pada token itu sambil menyeringai. Titik-titik ini melambangkan semua murid dari 2 tempat suci itu. Mereka dengan panik mencari kita sekarang. Li Ningan memahami situasinya dan mengejek. Sungguh tercela. Seperti yang kau katakan sebelumnya, leluhur bela diri muda, tanah suci ini hanyalah sekelompok orang munafik. Tetapi dengan begitu banyak orang yang mengejar kita, apa yang akan kita lakukan, leluhur bela diri muda? Jangan khawatir. Kaisar setengah salju tanpa sadar membantu kita. Shen Jun memandangi segerombolan titik hijau di peta,
bibirnya membentuk senyuman nakal. Dengan ini, segalanya akan menjadi lebih mudah. Ah! Liningan mengerutkan alisnya. Leluhur belah diri muda, kamu berbicara penuh teka-teki lagi. Bagaimana upaya mereka membantu kita? Bagaimana cara mereka membuat segalanya lebih mudah? Shen Jun terkekeh tetapi tidak memberikan penjelasan. Kamu akan mengerti pada waktunya. Mengungkapkan rencananya kepada gadis muda ini sekarang tidak akan menguntungkan perkembangannya. Dia perlu mengalami dan mengamati setiap langkah untuk memahami sepenuhnya makna di balik setiap gerakan. Shen Jun mengeluarkan semua token pelacak dan, dengan satu pukulan, menghancurkannya menjadi debu. Berpikir mereka bisa memburuku? Dia menyeringai memikirkan hal itu. Mereka benar-benar menganggap tinggi diri mereka sendiri. Bab 45, Menghancurkan Bintang Laut. Sebelum menjelajah ke dunia rahasia, Shen Jun telah mendengar rumor. Dikatakan bahwa siapapun yang dapat mengumpulkan 100 token dunia rahasia akan dapat menukarnya dengan harta karun tertinggi di akhir dunia. Namun, dia tidak pernah mempertimbangkannya dengan serius. Luasnya dunia rahasia, ditambah dengan sifat acak dari entry teleportasi, membuat tugas tersebut tampak mustahil. Bahkan dia bisa kelelahan berlari, bertemu semua orang sekalipun adalah hal yang mustahil mendapatkan semua token itu. Jika sebaliknya, 3 tanah suci besar tidak akan gagal menyelesaikan koleksinya selama bertahun-tahun. Daripada membuang-buang waktu untuk membunuh dan mencuri token, tampaknya lebih bijaksana untuk memburu lebih banyak binatang iblis dan mencari peruntungan bersama gadis muda di belakangnya. Tapi sekarang, situasinya telah berubah. Dia telah membawa 1 token, mencuri 20 dari tanah suci salju pada saat kedatangannya, dan baru-baru ini mencuri 15 dari tanah suci Laut Bintang. Tanpa disadari, Shen Jun telah mengumpulkan 36 token, lebih dari sepertiga total, dalam waktu kurang dari setengah hari. Selain itu, dengan pelat giok pelacak yang mereka miliki, mereka berpotensi menemukan 35 murid tanah suci yang tersisa. 35 ditambah 36. Tanpa bersusah payah, mereka bisa mendapatkan total 71 token. Dan jika kecurigaannya benar, tokoh-tokoh suci dari tanah suci ini kemungkinan besar punya lebih banyak trik. Dengan mengingat hal ini, Shen Jun dengan cepat membuat segel tangan dan menempelkannya ke pelat giok pelacak. Peta itu bergetar, memperlihatkan 8 titik bercahaya tambahan. Hai MPH, seperti dugaanku. Seringai muncul di wajah Shen Jun. Tanah suci telah mengerahkan begitu banyak upaya, tanpa disadari hanya menyiapkan mahar untukku. Leluhur belah diri muda, apa arti titik-titik merah tambahan ini? Liningan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu memperhatikan, sebelum kita memasuki dunia rahasia, bagaimana ketiga tempat suci itu menyesuaikan diri dengan kekuatan yang lebih rendah? Shen Jun bertanya, senyumnya mengisyaratkan pelajaran yang bisa diberikan. Liningan mengingat kejadian tersebut dan mengangguk sebagai konfirmasi. Memang benar, tanah suci telah aktif terlibat dengan faksi-faksi lain, dan upaya mereka nyaris bersifat kepatuhan. Dengan kesadaran ini, Liningan dengan cepat memahami implikasinya. Leluhur belah diri muda, apakah Anda menyarankan bahwa pelat giok pelacak yang didistribusikan oleh tanah suci tidak eksklusif untuk kita, dan bahwa titik-titik merah ini adalah kekuatan lebih rendah yang mereka tandai? Tepat sekali. Jawab Shen Jun, senyumannya mencerminkan kebanggaan seorang guru yang muridnya telah memahami pelajaran. Liningan mungkin tidak berpengalaman, tapi dia jauh dari kata bodoh. Melihat sekilas seringai jahat Shen Jun, dia langsung memahami rencana licik leluhur belah diri muda. Leluhur belah diri muda bertujuan untuk secara ambisius merebut 100 token dunia rahasia dalam satu sapuan besar. Kegembiraan Liningan melonjak. Rasa penasarannya juga terguncang. Jika dia memang bisa mengumpulkan 100 token alam rahasia, harta luar biasa macam apa yang bisa ditukar dengan itu? Apa yang begitu berharga sehingga 3 tempat suci mengejarnya tanpa henti selama berabad-abad tanpa menyerah? Setelah rencananya ditetapkan,
Shen Jun tidak membuang waktu untuk memulai strategi berburunya.